Salat sunnah taubat. Kapan waktunya? Paling bagus selesai salat maghrib nunggu isya. Situ waktu paling baik. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum duhur, boleh. Boleh setelah duhur, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Tapi Nabi menganjurkannya selesai salat maghrib nunggu isya. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi pergantian waktu dalam Islam pukul beduk maghrib. Begitu beduk maghrib berarti selesai hari yang lalu, maka masuk sholat maghrib, masuk waktu yang baru. Maka kita sholat taubat. Mudah-mudahan dosa tak satu hari ini Allah ampuni, dan masuk kita hari berikutnya Allah telah mensucikan dosa. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sesungguhnya taubat itu? Satu, taubat itu satu, mengakui. Dua, menyesal. Tiga, syaratnya tidak mengulang. Yang selalu saya bilang, taubat ibu hamil. Pernah lihat taubat ibu hamil? Pernah? Coba lihat ibu hamil kalau melahirkan. Taubat itu teriak-teriak. Taubat ma pak, taubat ma, tidak mau ma lagi hamil. Terakhir nih. 7 bulan kemudian, tampu sih. Padahal sudah tobat. Ya, yang keempat, ganti dengan kebaikan. Nah, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, maka dosa apapun Allah pasti ampuni. Kecuali yang kelima, dosa kepada sesama manusia, maka kita harus minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau ada di sini pernah tipu caleg, disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin, kalah calegnya, Piko minta maaf bos. Maafkan saya bu. Kenapa? Ada itu kita suruh Kak Baleho bikin 5, 10, 5 jiku bikin. Nah bilang ini bu, iyo, saya maafkan kok, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Itu bedanya Tuhan. Kalau Allah, kita datang membawa dosa. Ya, seorang pemuda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya pembuat dosa, saya banyak maksiat. Nabi bersabda, taubat kok. Tapi kuulang lagi ya Rasul. Taubat kau lagi, kuulang lagi ya Rasul, taubat kau lagi. Kalau begitu kata anak muda ini, kalau begitu ya Rasul, banyak dosaku. Lalu Nabi bersabda, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Adakah manusia yang tidak punya dosa? Semua manusia punya dosa. Jangankan kita, Nabi saja punya dosa. Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Yunus sangka buruk kepada Allah. Nabi Lut istrinya menjadi lesbi. Nabi Nuh anaknya berkhianat. Itu Nabi, apalagi kita. Kalau begitu bukan dosa masalah kita. Masalah kita mau tidak kita bertobat kepada Allah. Dan Ramadan Allah hadirkan untuk mencuci dosa dan kesalahan kita. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka Ramadan ini mari kita bertobat. Mari kita sucikan diri. Mari kita bersihkan diri dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah tobat. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mensucikan diri di bulan suci Ramadan, as-sadaqatu, bersedekahlah. Bersedekah. Coba lihat contoh hari ini, Pak Mahyudin. Apa beliau bangkrut karena rajin bersedekah? Saya tidak pernah lihat orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang di Samarinda, Ustadz, itu yang di sudut rumahnya bangkrut gara-gara bantu panti asuhan, bangkrut karena rajin bantu fakir miskin. Tidak, yang bangkrut gara-gara narkoba, bangkrut karena judi. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bersedekahlah. Kenapa kita miskin? Karena selama ini kita suka minta-minta. Kenapa kita bangkrut? Karena selama ini kita minta-minta. Tapi bersedekahlah, menolong agama Allah, Allah pasti akan ganti. Dan yang keempat, bulan Ramadan ini bulan pengkaderan. Didik anak kenakan kita, ajarkan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya banyak melihat, na'udzubillah min zalik, pejabat di kantor dimuliakan, tapi na'udzubillah min zalik, sampai di rumahnya dihina. Pernah ada anak-anak, ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Saya di Makassar, tiba-tiba ada menelpon saya, Ustadz, tolong datang ke rumah.
Sambil menangis ini bu. Kenapa ibu? Meninggal bapakku, meninggal suamiku, tidak ada yang tak tahu bagaimana ngurusnya. Saya bilang, mana semua anak-anaknya? Sibuk semua anaknya Ustaz. Saya datanglah ke situ. Saya minta nomor telepon anaknya. Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Di sini. Daeng, meninggal bapak tak? Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu Ustaz. Jadi bagaimana? Minta maaf Ustaz, saya tidak bisa pulang. Jadi tolong SMS nomor rekeningnya. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustaz yang ngurus. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini sudah banyak kejadian begitu. Maka Ramadan, didik anak kita. Salah satu cara mendidik anak di bulan suci Ramadan ini adalah mendoakan. Doanya sangat ringkas. Apa doa untuk anak yang soleh? Ayo kita amalkan Pak. Selama Ramadan ini, selesai kita tarawih doa untuk meminta anak yang soleh. Pendek sekali. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Mau disuap anaknya, bisik. Ayo nak, Rabbi habli minas solihin. Mau kasih bangun anaknya, makan sahur, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah dekat, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ki anak tak, apa itu nak? Saya doakan kau jadi anak yang soleh nak. Masya Allah. Ada kemanakan saya, SD, sudah mau maghrib, masih main bola. Saya panggil Fatur, sudah mina, maghrib nih. Tunggu dulu om, azan maghrib masih belum berhenti. Saya masuk lapangan, saya bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya. Hebat nak tahu Pak Ustadz. Nah bisik je kemanakannya nak menangis. Dia tidak tahu. Telinganya saya bisik. Tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Doakan. Ibu bapak, bulan Ramadan. Doakan anak-anak kita menjadi anak kebanggaan kita. Tidak perlu anak kita kursus kiri kanan. Kalau agamanya baik, insya Allah anak itu akan menjadi investasi dunia dan akhirat.